Hai, aku pengen buat berbagi cerita tentang aku di dalam hobi aku. Jadi aku tuh emang punya hobi jalan-jalan keluar kota tapi pakai motor. Hmm, biasanya tuh ya cewek-cewek yang hobi banget jalan-jalan naik motor atau touring-touring itu, atau cewek-cewek yang punya kecintaan lebih terhadap dunia otomotif, biasanya itu disebutnya ladies bikers. Nah, pengalaman pahit apa sih yang aku punya selama aku jadi ladies bikers, dan kenapa sih Pril kok yang diceritain pengalaman pahitnya, kenapa nggak yang manisnya aja? Hal-hal pahit jika kita nikmatin, jika kita bersyukur atas apa yang terjadi, itu hasilnya tuh manis banget. Dan aku benar-benar pengen ceritain hal ini. Itu tuh sebetulnya hal ini tuh terjadi udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu. Cuma aku pengen baca ceritain ini. Kenapa aku ceritain ini? Karena biar jadi pelajaran ya untuk siapapun yang dengar ini, dan kalian tuh bisa ambil mana yang baiknya, mana yang enggaknya, dan kalian kan jadi taunya dari aku, bukan tahu dari orang lain. Dan aku tuh kenapa baru ceritainnya sekarang, mungkin emang aku pengen ceritainnya sekarang buat dijadiin pengalaman aku aja. Jadinya aku itu 2 tahun yang lalu touring sendiri dari Jakarta sampai Aceh naik motor, dan itu jaraknya pun gak deket karena jalur Sumatera itu wow banget. Itu pertama kali aku nginjek kaki ke Sumatera, terus langsung sampai ujung, dan ternyata itu rasanya masya Allah, itu tuh capek banget. Jalanannya itu beda banget sama jalur-jalur Pantura. Dan itu benar-benar nguras nguras apa ya nguras fisik, bener-bener nguras fisik banget. Jadinya capek di jalan yang bikin mungkin emosi aku nggak terkontrol. Nah, jadinya aku bakal ceritain pengalaman pahit apa yang aku dapat selama 2 tahun itu. Tapi pengalaman pahit itu yang bikin aku benar-benar kayak sekarang, benar-benar wow gitu. Pengalaman pahit itu yang bikin aku berdiri tegar seperti sekarang, berdiri dengan gagahnya seperti sekarang ini, karena pengalaman itu bisa dijadiin pelajaran yang luar biasa. Dan aku tuh emang bukan gak ada apa-apanya, karena di luar sana masih banyak banget cewek-cewek ladies bakers yang udah touring jauh-jauh banget, sedangkan aku cuma sampai Aceh. Di luar sana masih banyak senior-senior aku. Sebetulnya di dunia motor ini nggak ada senior atau junior, cuma aku tuh lebih menghargai mereka yang lebih tua dari aku nganggap mereka tuh semua senior aku yang ngasih pelajaran ke aku gitu. Walaupun mereka ngasih pelajarannya nggak langsung, tapi aku pas ngelihat itu, aku jadiin itu semua sebagai pelajaran. Dan aku kali ini mau ceritain pengalaman pahit aku pas aku touring ke Aceh kemarin. Oke? Nah, jadi pengalaman pahit aku di dunia motor ini adalah waktu aku umur 18 tahun. Nih aku ceritain ya, ini udah kejadian 2 tahun lalu, kejadiannya 2018. Jadi ceritanya itu adalah aku touring sendiri. Bisa dibilang itu kalau di bahasa anak touring single rider atau riding atau solo ride gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Jadinya aku touring tuh waktu aku umur 18 tahun, dari Jakarta sampai dari Bekasi deh, karena aku emang rumah aku di Bekasi. Jadi touring sendiri dari Bekasi ke 0 kilometer Indonesia yang di Sabang, bukannya di Merauke, karena kalau di Merauke itu terlalu jauh. Karena aku tuh kalau touring pasti minta izin dulu sama orang tua aku, jadi kalau orang tua aku nggak kasih izin ya ya enggak, karena emang aku tuh anak perempuan pertama di keluarga aku. Jadi aku selalu touring tuh pasti minta doa ke orang tua aku. Ya, minta doa tuh wajib banget ke orang tua, karena selama di perjalanan itu doa orang tua pasti menyertai. Nah, jadinya pengalaman pahitnya itu adalah waktu aku touring dari Jakarta sampai Sabang, tuh ada hal yang terjadi di situ. Sengaja aku ingin berbagi cerita sekarang karena mungkin yang dengar ini pun udah tahu kejadiannya. Tapi kan kalian taunya itu kan hanya dari sebelah pihak, bukan dari mulut akunya langsung. Nah, jadinya sekarang aku mau ceritain tentang pengalaman yang bagi aku itu pahit, tapi pas aku nikmatin ternyata subhanallah manisnya luar biasa. Oke, jadi ceritanya kayak gini. Jadi aku ceritain ini dari awal ya. Jadi aku itu emang dulu udah punya cita-cita, udah punya keinginan sendiri, kayak di saat aku lulus sekolah aku pengen banget touring sampai 0 kilometer itu yang di Sabang. Nah, terus
pas banget aku kuliah tuh kan, kalau kuliah liburnya lama kan ya, namanya juga orang baru masuk kuliah kayak seneng aja gitu pas tahu liburnya panjang itu. Nah aku punya cita-cita buat ke 0 kilometer itu. Nah terus aku tuh cuma bilang ke teman-teman terdekat aku, bilang kayak April pengen ini, pengen ini. Ah, mereka tuh supportnya tuh kayak udah deh, teman abang banyak yang di sini sini sini. Oke lah. Jadi teman-teman aku itulah yang bikin grup itu judulnya kalau nggak salah tim pemantau atau apa gitu. Jadi isinya itu misalnya contoh di Lampung udah ada 1 orang, di Lampung Palembang udah ada 1 orang, terus di Jambi udah ada 1 orang. Jadi di setiap kota-kota yang ingin aku lewatin tuh udah ada perwakilannya seorang kayak gitu kan. Karena emang aku masih 18 tahun. Siapa sih yang ya abang-abang aku itulah yang ngelindungin aku ibaratnya gitu, karena mereka nggak bisa nemenin ya, jadi mereka itu nitipin aku ke temen-temennya ya. Contohnya itu misalnya yang di Lampung 1 orang tuh dititipin lah aku ke dia kan. Ya udahlah, tuh semua tuh udah aman, udah tentram tuh kan. Nah cuma nggak tahu siapa yang menyebarluaskan berita, kalau misalnya kayak menyebarluaskan broadcast ya, kayak tentang izin lintas ini, padahal aku nggak ada sama sekali namanya izin lintas itu. Jadi kalau aku pribadi dari mulai aku SMP atau SMA itu, kalau touring itu ke kota orang tuh nggak pernah namanya izin lintas atau kuda besi ini nggak pernah sama sekali. Itu bukan aku. Dan kenapa aku menceritain ini ya, karena emang itu pengalaman aku, dan aku pengen cerita ini ya cuma untuk berbagi cerita aja. Nah terus entah itu nggak tahu kan siapa yang nyebar luaskan itu tuh, nyampe lah ke semua orang kan, ke semua bakers itu. Terus udah di situ HP aku tuh langsung membludak kan, banyak banget yang ngechat aku, entah pokoknya pas buka WhatsApp itu deret masuk banyak banget, ada lah sampai 1.000 orang lebih cuma nanya, Mbak ini bener infonya Mbak, berangkatnya kapan Mbak, ini karena di Jawa mungkin ya, jadi aku dipanggil Mbak. Padahal aku itu asli Sumatera sama Sunda, jadi kalau di rumah pun aku dipanggilnya kakak bukan mbak. Terus mbak banyak kayak ini gitu kan ya, yang bisa aku balas, cuma karena banyak banget jadinya ya aku nggak balas dong. Dan ditambah aku itu kan udah ada grup pemantaunya, udah ada grup yang pasti memastikan aku itu bakal berangkat kan. Nah jadinya ya udah, aku tuh cuma ngabarinnya itu di grup, malah di grup itu pun aku jarang keluar. Jadinya yang keluar itu misalnya contoh aku udah sampai Lampung nih, nah kan ketemu tuh sama orang yang sudah masuk ke grup itu untuk kondisiin aku kan. Nah jadi si abang itulah yang laporan di grup, April udah sama kita ya, ini April lagi makan ya, ini nah, pokoknya itu abang-abang itu. Nah kalau aku tuh kena mungkin ngerasa capek banget, jadinya aku jarang membuka HP. Paling buka HP itu ya sekadar bikin snap di IG itu aja. Nah kenapa aku bikin snap di IG itu ya, karena biar orang tua aku tahu. Jadi tuh aku bukan males sih, kayak udah capek banget untuk ngabarin satu-satu. Jadi ya udahlah, dengan kalian lihat SG aku tuh kan berarti kalian udah tahu gitu, udah lihat April di sini kayak gitu. Jadinya kenapa enggak balas satu persatu tuh ya, karena emang banyak banget, dan tangan aku cuma 2, posisinya waktu itu aku bawa motor, jadinya capek banget gitu kan. Ditambah itu tuh aku emang gak ada olahraga sama sekali, sebelum berangkat gak ada olahraga sama sekali, jadi ngerasa fisik aku tuh turun banget fisiknya tuh kayak yang jadi lemas. Kalau berat badan malah naik, aneh. Selama di jalan tuh aku jadi gendut banget kan, jadi curhat. Nah terus udah dari situ, yang di sini yang aku bilang pengalaman pahitnya itu, jadi karena broadcast itu karena kesebar kabar berita aku reading sendiri, cewek umur 18 tahun dari Jakarta sampai Sabang. Itu sebetulnya aku berterima kasih banget sama teman-teman yang udah kayak yang wow April datang gitu, kayak sampai banyak banget yang nungguin di perbatasan aku. Kalau ingat-ingat itu seneng, sedih, campur aduk. Nah terus udah dari situ adalah nih, misalnya aku udah lewatin taruhlah ini ABC aja, jadi udah ke kota A, B, C ini tuh udah aman kan. Nah pas sampai ke kota yang D, itu mulai pengalaman pahitnya ada. Jadi pas di kota yang D ini, aku
Jadi di kota D ini sebetulnya udah ada yang mau jemput aku kan, udah ada yang mau jemput aku karena dia udah masuk ke grup yang dipantau sama abang aku itu. Dia udah diamanatin sama abangku, kau ya yang jemput si April nih, ini gitu kan. Terus yang si orang yang di kota D ini udah nungguin juga, dia udah nungguin, tapi ternyata adalah sekumpulan orang, sekumpulan bakers juga. Dia yang seharusnya aku ketemu di kota D sama orang yang harusnya udah nunggu aku, tapi ada sekumpulan bakers itu yang nunggu aku di perbatasan. Dia jemput aku, nah karena aku menghargai mereka udah banyak banget loh, entah berapa motor tuh, ini banyak banget. Ya udahlah, aku duduklah sama mereka, duduk sampai akhirnya mereka bilang, April mau ke kota ini kan, biar kami yang antar, kata dia gitu. Biar kami yang antar, April sama kami ya. Ya iyalah, kata April gitu kan. Tuh April sama mereka. Terus mereka bilang nih, pas kami duduk, mereka bilang kayak gini, April tidurnya sama kami aja ya, uh, sama kami lah pokoknya. Nah tapi kan April bingung, di sini April udah di kota D ini, April harus ketemu sama orang yang udah diamanatin sama abang April untuk dia jemput April kan. Nah untungnya yang orang ini yang udah diamanatin abang April pun dia ngerti kan, oh ya udahlah biarlah April sama mereka dulu gitu. Nah dan April pun karena mau menghargai orang yang sudah menunggu April lama-lama di perbatasan itu, dan mereka pun banyak banget, ya udahlah April ikut tuh sama mereka ke tempat yang mereka bilang itu bakal ngondisin April gitu kan. Nah terus adalah satu ceweknya ya kan, April ingat orangnya tapi nggak mungkin April ceritain orangnya di sini. Nah aku ingat orang itu, nah tuh orang itu ngajaklah aku ke salah satu tempat. Nah terus mereka bilang, April tidur di sini ya, kata April. Oke, gitu kan, cuma oke aja, nggak ada aku bilang apa-apa. Oke. Terus dari situ, namanya orang-orang itu kan nggak langsung pulang. Nah jadi mereka tuh berisik banget. Namanya cowok kalau kumpul gimana kan, jadi mereka berisik banget. Dan aku tuh tidur di satu ruangan sama cewek kan. Nah itu pun tidurnya ya tidur biasa lah, pakai matras gitu, tidurnya pakai matras. Nah terus dari situ, si cewek ini bilang, waktu April di kota sebelumnya, April tidurnya di mana? Tuh aku bilang lah, kalau di kota yang sebelumnya itu, pas sebelum aku nyampe mereka tuh udah siapin hotel. Jadi pas aku sampai di kota yang sebelumnya ini, aku bilang kalau di kota yang sebelumnya ini kak, aku udah disiapin hotel sama orang itu. Jadinya pas aku nyampe aku langsung di hotel. Itu kan berarti garis bawahi aku bukan minta dong, tapi emang aku tuh udah disiapin sama si orang yang ngondisin aku di kota sebelumnya itu. Nah ya udahlah. Nah pas besok paginya udah tentram, aman kan segala macam. Nah pas besok paginya aku tuh kan mau berangkat lagi dong ke kota yang E sama orang yang udah nungguin aku di kota D ini. Nah terus ya udahlah, aku mau berangkat nih ke kota yang E. Tuh ditahan pula aku, dibilangnya lah katanya gini, kok cepet kali April, kok pas waktu April di kota B lama banget. Ya kan yang pas di kota B lama ini karena motor aku kan masuk ke bengkel, jadinya tuh aku harus nunggu motor dong, harus kayak ayo udahlah motor tuh belum siap, ya udah aku nikmatin di kota B itu gitu loh. Jadi pas di kota D ini emang aku nggak bisa lama karena emang udah waktunya itu udah parah banget, yang seharusnya aku udah sampai di mana gitu tapi aku masih nyampe di kota D. Nah terus ya udahlah, pas aku mau berangkat ke kota yang E sama orang yang jemput aku itu, nah dari situlah terbitlah tuh kata-kata yang gak enak. Dibilangnya lah katanya aku nggak mau lama-lama di kota D karena kota D ini kondisinya tuh nggak ini nggak kayak di kota yang sebelumnya. Aku disiapin hotel, aku tuh maunya tidur di hotel ini. Astagfirullahaladzim. Nah dari situlah aku kan kebawa emosi. Gimana nggak kebawa emosi ya kan, karena kalau di jalan itu emang emosi nggak stabil, itu sih salahnya aku. Karena di situ umur aku juga masih 18 tahun, tapi bukan nyalahin umur sih ya, tapi itu emang capek banget. Gimana sih rasanya capek, terus tiba-tiba HP itu membludak kan, tiba-tiba ya nggak tahu lah, namanya mulut ke mulut kan, dibilangnya aku pengen itu padahal nggak ada sama sekali. Terus ya udah dari situ, udahlah aku asik jalan kan, asik jalan ke kota yang selanjutnya lagi, nggak pedulin banget omongan orang yang tentang itu yang dibilang aku pengen itu, karena emang orang yang tahu aku dia nggak akan peduli akan hal itu kan. Nah terus ya udah aku tetap jalan lagi ke kota yang selanjutnya, sampailah tuh dibilang, pokoknya pas baca WA macem-macem itu kan, karena WA jadi banyak kan. Nah tuh disitulah salahnya aku kan, langsung upload foto di Instagram, langsung captionnya itu aku ingat banget, aku captionnya tuh bilang kayak gini, aku tidak minta kondisin sama siapapun, kayak gitu ya aku bilang.
Terus udah dari situ, karena emang aku nggak ada minta kondisiin siapapun, karena emang dari awal aku berangkat itu kan udah ada tim pemantaunya. Terus yang kedua pun emang udah disiapin sama teman-temannya abang aku itu. Yang ketiga tuh emang pas yang jemput ini kan aku nggak kenal orangnya, kan mereka yang jemput sendiri ya. Justru aku berterima kasih banyak karena mereka udah jemput. Tapi yang di garis bawahi itu, lah kan aku nggak minta kayak tidur di mana aku nggak minta sama sekali. Malah pas yang orang di kota D ini mereka ngasih aku tidur di matras, ya aku tidur di situ loh. Cuma karena si yang kakak itu nanya waktu di kota sebelumnya aku tidur di mana, tuh aku jawab lah ya kan. Nah terus makanya aku nulis kata-kata di caption IG itu, aku tidak minta dikondisikan oleh siapapun gitu. Nah mungkin dari situ ya salahnya, ya udahlah, karena emang itu kebawa emosi juga, karena emang namanya kita nggak ngerasa gimana, yang kayak nggak ngerasa, ya kan nggak ngerasa minta-minta itu. Tapi kenapa gara-gara aku nggak bisa lama di kota D ini langsung dibilangnya ini itu, terkejut kan aku. Langsung aja aku bikin kata-kata kayak gitu. Nah pas bikin kata-kata di IG tuh, di screenshot lah sama salah satu orang lagi. Aku ingat orangnya tuh siapa, penyebar pertamanya aku tahu. Di screenshot sama dia dibilang kayak gini, oh ini ladies bakersnya Jakarta nih yang sombong ini dibilang pula aku sombong ya kan. Padahal entah dari mana sombongnya pun nggak tahu. Gini ya, kalau misalnya orang sombong tuh nggak ada, cuman namanya kita di jalan tuh capek banget sayang. Capek banget itu kondisinya. Bayangkan ya, orang tua aku aja nggak aku kabarin, apalagi orang lain gitu loh. Jadi aku ngabarin orang tua aku tuh kalau aku bener-bener udah tidur, udah pengen tidur, baru aku nelpon mamaku tuh, nelpon ayahku kayak gitu. Nah karena kejadian itulah jadi rame banget dibilangnya lah aku sombong, aku ini. Sampai orang-orang yang nggak tahu aku, yang misalnya mereka ada di Jawa atau mereka ada di Bali, entah di mana lah mereka itu, sampai mereka tuh juga ikut-ikutan kayak bilang, oh janganlah kayak si April tuh emang sombong, ini jangan sampai kita niru dia. Yang anehnya tuh dia juga sama-sama cewek ya, tapi dia bisa bilang kayak gitu. Mungkin aku sih ngambil hal baiknya aja. Mungkin dia bilang kayak gitu ya karena dia yang dia lihat tuh kan kalau aku sombongnya aja, dia nggak tahu penyebab pertamanya tuh apa. Ya mana ada orang mau dituduh tiba-tiba langsung kayak gitu kan. Ya mungkin emang salahnya aku juga, karena aku itu sempat bikin yang kata-kata di Instagram itu bilang kalau aku kan nggak minta kondisiin siapa-siapa gitu. Nah padahal kenapa aku bisa nulis kata-kata kayak gitu ya karena emang aku tiba-tiba dituduh, karena aku nggak bisa lama-lama di kota yang D ini. Terus aku mau berangkat ke kota yang E, dibilangnya lah kalau yang di D ini karena nggak dikondisiin secara enak gitu-gitu. Padahal aku nggak ada bilang kayak gitu, padahal aku terima-terima aja apa yang mereka kasih, aku makan semua yang dia kasih gitu kan. Ya udah, cuma itu pengalaman aku aja. Pengalaman pahitnya itu justru pas aku nikmatin indah banget, manis banget rasanya, karena pas selama aku tetap ngelanjutin perjalanan aku kan, sampai dibilang kayak gini, April tuh tetap nggak akan bisa masuk Aceh. Wow itu kan. Cuma alhamdulillah banget karena yang sayang aku lebih banyak daripada yang benci aku itu. Cuma ya udah, aku tetap bisa masuk ke Aceh, tetap bisa sampai ke Sabang itu ya karena berkat abang-abang aku yang pola pikir orang-orang yang dewasa itu. Karena emang banyak banget ternyata yang sayang sama aku selama di jalan kemarin. Senang aja gitu. Ini pengalaman aku yang luar biasa, sampai kapanpun aku nggak akan ngelupain pengalaman aku selama aku touring sampai ke Sabang kemarin itu. Lucu soalnya, serius. Dan kenapa aku sekarang mau ceritain ini ya karena udah 2 tahun loh, April udah 2 tahun yang lalu. Kenapa April baru ceritain sekarang? Iya karena emang ini pengalaman aku yang mungkin kalian tuh bisa ngambil mana baiknya mana buruknya gitu. Cuma kalian juga bisa lah berpikir mana yang, oh berarti siapa tuh kayak gini. Cuma ya namanya manusia, gitu tuh kan nggak bisa maksa orang lain untuk suka sama kita. Pasti orang yang benci sama kita nggak akan pernah percaya akan hal itu. Tapi kalau misalnya orang itu menyukai kita, orang itu pun nggak akan peduli gimana buruknya kita, ya kan. Ya cuma ini bisa kalian sebagai ladies bakers atau adik-adik atau ya siapalah itu yang bisa ngelihat ini, itu kalian ambil lah contohnya. Kalau misalnya kalian gak ngerasa, kalian boleh lah kayak bilang, iya aku gak kayak gitu loh, cuma mungkin kemarin cara aku menyampaikannya itu salah. Aku menyampaikannya itu kan lewat IG, mungkin yang kata-katanya iya namanya orang capek gimana ya, itu bukan pembelaan ya, bukan pembelaan untuk diri sendiri, tapi emang capek banget. Terus tiba-tiba dituduh kayak ini tuh terkejut aku, terheran-heran. Ya udah, intinya itu pengalaman aku banget selama di dunia motor. Seru banget, itu hal pahit yang bener-bener manis hasilnya.
Nah, itulah pengalaman pahit aku selama aku jadi ladies bakers. Tapi pengalaman pahit itu pas sekarang udah dinikmatin enak banget loh hasilnya. Luar biasa. Aku bener-bener inget banget sama orang-orang yang baik sama aku, abang-abang aku yang bener-bener nge-support aku banget. Aku inget banget sampai sekarang. Pokoknya besok kalau aku ke Sumatera lagi aku wajib banget nemuin kalian, karena emang di otak aku tuh nama kalian gak akan pernah hilang. Di otak aku, di hati aku, nama kalian tuh tetap ada, 100% ada. Aku inget banget. Pokoknya besok aku bakal nemuin kalian lagi, entah kalian pas ke Bekasi pun aku bakal nemuin kalian. Pokoknya aku cuma ngucapin makasih banyak yang kemarin berperan penting selama perjalanan aku ke Aceh kemarin. Pokoknya terima kasih, aku nggak bisa bilang apa-apa selain makasih. Itu pengalaman berharga banget di hidup aku, pelajaran yang paling luar biasa di hidup aku. Pokoknya pelajaran yang keren itu kan karena emang dari pengalaman. Pokoknya jangan lupa like and subscribe.